Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rio Purnama. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang pemrograman C, pemrograman bahasa C, mengenai modul ke-6. Adapun tema dari modul ke-6 ini adalah tentang array 2 dimensi, pointer dan struktur. Baik, untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan tentang soal latihan yang ditugaskan untuk saya kerjakan. Adapun tugas yang harus saya kerjakan adalah tentang latihan. Baik, tugas yang pertama harus saya kerjakan adalah jalankan contoh program ke-5, soal ini ke-6 maksudnya, tentang satu-satu, lalu beri penjelasannya. Baik, langsung saja ke satu-satu. Nah, ini dia. Kita langsung saja. Pertama, IDE yang saya gunakan adalah Dev C++. Kita buka dulu programnya. Kemudian kita buat project baru seperti biasa. New file, new project, console application, kemudian di sini project 1, kemudian ini diganti dengan si project, kemudian oke. Kemudian kita beri nama latihan ini saja. Kemudian di sini sudah langsung terbuat mainnya. Kemudian kita tambahkan saja library Conio untuk menambahkan gates di dalamnya. Tambahkan gates di sini. Oke. Setelah itu, setelah sudah, kita enter saja. Kemudian kita coba running tentang ini. Kita copy paste saja biar cepat. Copy paste, kita langsung ke Dev C++ nya. Nah, nanti saya akan jelaskan maksud dari arti dari ini. Oke. Ini kita biarkan saja, kita enter sini. Oke. Kita coba compile dulu apakah ada yang salah. Nah, kalau tidak ada error, kita coba untuk run, compile dan run seperti ini. Baik, saya akan jelaskan langsung. Jadi ini array 2 dimensi, dimana terdapat dua array. Yang pertama adalah 5 dan array 2 gitu. Kemudian array pertama 10 100, array 0 dan 0 itu 10, kemudian 0 1-nya 100, dan 1 0-nya 20, 1 1 dan seterusnya seperti itu. Kemudian ini pengulangan untuk dua array 2 dimensi ini, 5 untuk
yang ke arah bawah, dan angka 2 ini untuk ke arah samping, seperti itu. Baik, dilanjutkan untuk program selanjutnya. Untuk latihan selanjutnya apa yang disuruh? Nah, jalankan program dan berikan penjelasan apabila deklarasi array 2 dimensi pada program satu adalah sebagai berikut. Baik, tadi sudah ada programnya. Ini programnya sudah ada ini, tapi kita rubah saja dengan latihannya. Menurut latihan seperti ini, kita rubah angka ininya menjadi 10, 100, 20, 200. Jalan program. Oke, seperti ini. Masih sama 50, 500. Jadi nanti bentuknya hasilnya seperti ini. Jadi kalau kita jabarkan seperti ini. Baik, kalau kita jabarkan bisa seperti ini. Ini dimulai dari sampai seperti ini. Kalau kita jabarkan bisa seperti ini. Ini 0 dan 1, kemudian di sini ada 1, 0 sampai 5, sampai 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita lihat 0, 0 ada di sini, kita beri 10, kemudian 0, 1-nya 100 seperti ini, kemudian 10, 10, 20, terus ininya 200, kemudian ini 30, 300, kemudian di sini kita isi 3 nolnya itu 40 dan 400, kemudian di sini isinya tentang 50 dan 500. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Jadi contoh array 2 dimensi adalah seperti ini. Ada kolom dan baris, dan kolom barisnya itu sudah didefinisikan seperti ini, Kemudian kita analogikan dengan cara kita analogikan seperti tadi, kita analogikan seperti ini. Jadi ada dua array, 2 dimensi array, ada dua horizontal dan 1 vertikal. Kemudian kita isi nilai-nilainya sesuai yang diminta. Baik. Kita teruskan lagi tentang bahasa programan C dengan bab yang masih sama. Baik, kita lanjutkan. Kemudian kita lanjutkan dengan perintah selanjutnya. Tadi sudah B, kemudian kita coba B, dan kita coba untuk C 5 dan 2 seperti ini. Nah, kita ganti saja yang C nya ini. Tadi masih yang tadi sama, penggunaannya masih sama yang ini. Namun angka yang kita masukkan atau variabel array yang kita masukkan, kita rubah dengan yang diminta. 10, 100, 20, 200,
Kemudian kita hapus ininya. Sini. Nah, kemudian kita coba untuk compile. Ini kita pause dulu. Coba kita compile lagi. Kemudian kita run. Apakah hasilnya? Nah, jadi yang terisi itu sampai sampai indeks ke-3 saja saat jadi indeks ke ini terisi, kemudian indeks ini sudah terisi, kemudian indeks ini sudah terisi, kemudian yang 4 ini 1 2 3 4 karena tidak didefinisikan di dalam arraynya, maka default nilainya adalah 0. 4 ini default nilainya 0. Maka kita bisa negan seperti ini, defaultnya 0. Kemudian di sini defaultnya 0, di sini defaultnya 0 karena tidak didefinisikan. Baik, lanjut ke soal berikutnya. A, B, C sudah. Kemudian kita coba untuk seperti ini. Yang D hasilnya seperti apa? Nah, kita matikan saja ininya. Kemudian kita copy paste saja biar lebih cepat. Copy paste saja. Ini kita hapus. Ini. Kemudian kita masukkan. Oke, ini. Coba kita compile dulu apakah ada error atau tidak. Ada error. Oke, ini karena ada di posisi bawah. Seperti ini harusnya kita. Coba kita compile lagi. Seperti ini juga kita coba compile lagi. Enter before to come back. Ada terjadi kesalahan di errornya. Coba tambahkan 1. Oke, compile lagi. Kita coba untuk compile dan run, apakah hasilnya. Merah, kuning, hijau, biru. Kita compile lagi. Merah, kuning, biru. 1 2 3 4 5 4 5 1 2 3. Oke. Jadi ini adalah karakter yang disusun dari array 2 dimensi.
Kemudian array ini akan menampilkan sebuah karakter-karakter yang sudah disusun di dalam sebuah array seperti ini. Kemudian dia akan menampilkan karakternya itu ke dalam sebuah variabel pengulangan. Jadi pengulangannya itu kita lihat di sini lebih kecil dibandingin 4, maka k-nya itu ditambahkan terus. Kemudian maka di sini akan menambah nilai k-nya tersebut. Jadi pengulangan ini akan menampilkan sebuah karakter-karakter yang ada di dalam array-nya. Kemudian pengulangan tersebut akan menampilkan ke layar sesuai karakter yang sudah disusun di dalam sebuah array tersebut. Jadi hasilnya bisa kita lihat seperti ini. Jadi ada merah, kuning, hijau, dan biru seperti ini. Baik, langsung saja ke soal selanjutnya. Oke, hasil kita copy paste saja. Kita copy paste sini saja. Nah, kita coba untuk compile. Nah, hasilnya sama saja seperti tadi, tapi perbedaannya jika tadi dipisahkan menjadi sebuah satu huruf per huruf dari huruf satu ke huruf lain. Jadi misal merah dipisahkan per huruf-huruf, maka perbedaan dari ini sama saja tadi masukkan ke dalam sebuah array tersebut, tetapi perbedaannya 1 2 3 4 perbedaannya ini ada apa, disusun menjadi sebuah perkata atau satu kata per kata-kata. Jadi ada merah, kuning, hijau, dan biru. Jadi di sini disusun per kata-kata ini. Kemudian kata-kata ini disusun menjadi sebuah array yang 4 dari jumlah 4 ini, dan 7 itu dari per jumlah hurufnya. Seperti itu. Kemudian dari sebuah jenis ini, dari sebuah kata ini kita masukkan ke dalam sebuah pengulangan. Kemudian dari pengulangan ini kita tampilkan yang ada pada array dari pengulangan tersebut. Seperti itu. Baik, lanjut ke buatlah array 2 dimensi merepresentasikan warna pelangi. Sebelumnya saya sudah membuat tentang pelangi tersebut. Ini sudah kita matikan dulu. Pelangi kita sudah buat pelangi ini. Nah, sebenarnya sama saja tadi caranya seperti yang sudah ditunjukkan sebelumnya tentang ini, tentang array. Tetapi perbedaannya kita akan menambahkan 7 dan 7. Jadi 7 1 2 3 4 5 6 7 dan 7 per kata gitu. 1 2 3 gitu. Maksimalnya ada 7. Jadi kita coba saja nanti seperti ini hasilnya. Kita coba saja. Nah, coba kita compile dan run. Compile dulu, barangkali ada error. Baik, kalau tidak ada error kita coba untuk ambilkan layar. Nah, seperti ini. Sebenarnya sama saja fungsinya seperti tadi. Jadi kita pengulangan warna pelangi yang string pertama pelangi A. Jadi pertama, kemudian disusun dari 7 huruf gitu. Merah, kemudian pertama itu jingga merah, jingga kuning, dan jadi pertama jingga, kemudian sesuai merah sesuai yang ada di sini gitu. Jadi pertama disusun per blok ini, kemudian disusun per
hurufnya, jadi 7/7, jadi ada 7 karakter disusun jadi 7 dalam array, kemudian 7-nya ini mewakili dari per hurufnya ini, seperti itu, maksimal 7. Baik. Seperti itu. Jadi ini menampilkan warna pelanginya. Warna pelangi ini sudah kita set menjadi sebuah array, dan kita setnya sudah menjadi seperti ini. Kemudian kita melakukan pengulangan, kemudian kita tambahkan lagi, kemudian di increase, kemudian kita tampilkan ke layar seperti itu. Baik, lanjut ke buat array 2 dimensi presentasikan 100 titik pada 2. Ini sudah saya buat juga programnya. Biar lebih cepat, programnya sudah saya buat. Programnya sudah saya buat sebelumnya. Nah, ini dia. Kita copy paste saja, nanti saya akan jelaskan. Kita hapus saja yang tadi. Ini kita copy paste seperti ini. Jadi pertama yang saya lakukan adalah membuat sebuah fungsi untuk menghitung nilai dari Y. Nilai dari Y itu sama dengan 2 dikali X min 3, sedangkan X nya ini nanti akan melakukan pengulangan sesuai yang diminta menjadi 100. Jadi Y 2X 2 dikali X minus 3, jadi seperti itu. Ini kita buat dulu fungsinya dan mengembalikan nilai Y nya. Lanjut ke integer hasil 100 dan 2. Jadi karena dimintanya ini adalah diminta menjadi buatlah 2 dimensi merepresentasikan 100 pada titik Y 2X dan minus 2X minus 3 ya. Jadi X nya itu jadi 100 dan Y nya itu menghasilkan dari pengaliannya tersebut. Jadi yang pertama yang dilakukan adalah deklarasi array 2 dimensinya dulu, 100 dan 2. Jadi 100 ini untuk hasil ke X nya, dan 2 ini menjadi 0 dan 1 nya ini. Jadi array 2 dimensi, jadi permintaannya ini 2X 2 nya itu dari 2 ini. Jadi seperti itu. Kemudian kita ini hanya ini saja, hanya tampilan biasa. Kemudian ini juga untuk melakukan tampilan biasa untuk di headernya. Kemudian kita pengulangan I0 dan I kurang dari 100, maka I ditambahkan terus. Kemudian hasil I0 berarti ini variabel pengulangan pertama dengan variabel array pertama yang default 0. Kemudian ini kita masukkan I nya untuk pengulangan, terus hasil ini I, terus variabel I nya yang dihasilkan jadi dari pengulangan ini. Kemudian kita masukkan variabel yang array yang 2 dimensi tersebut, jadi yang ke 1. Jadi arraynya itu dibuat 100 dan 2, I nya untuk pengulangan, dan 2 nya ini kita set 0 dan 1. Fungsi I kita panggil fungsi I nya ke sini, fungsi Y maksud. Fungsi kita panggil fungsi I nya itu dari hasil pengulangan tersebut. Kemudian kita tampilkan melalui sebuah pengulangan printf seperti ini. Kemudian kita tampilkan hasil yang I pengulangan dari array ini. Kemudian yang ke 0, kemudian hasil I dari pengulangan yang pertama. Jadi akan urut ke bawah
Kita juga compile dulu ada kesalahan atau tidak. Tambahkan satu lagi. Baik, sudah coba kita tampilkan. Masih ada error. Baik, saya lanjutkan. Jadi tadi saya ada kesalahan sedikit karena ada terdapat dua fungsi main di dalam sebuah ini, karena tadi saya copy paste dari sebelumnya. Baik, jadi kalau kita run jadi seperti ini hasilnya. Jadi nilai y-nya hasil pengalihan dari ini, kemudian dari titik y ini hasil dari pengulangan di sini sampai 99. Hasilnya seperti itu. Baik, saya rasa sudah cukup untuk nomor G-nya. Kemudian kita akan beralih ke poin I-nya dulu, baru kita mengerjakan H-nya. Baik, untuk poin I saya sudah buat juga. Seperti ini, kita coba saja. Kalau ada error, kita akan coba-coba di mana errornya tersebut. Kita input saja. Kita compile dulu. Ini tadi saya coba-coba. Jadi permintaannya itu, buatlah sistem pendataan nilai mahasiswa menggunakan struktur yang terdiri dari nomor, NIM, nama mahasiswa, nilai misalnya A, B, atau D. Jadi nilainya sudah ditentukan A, B, atau D gitu. Kemudian inputan ini dimasukkan ke dalam sebuah array, kemudian menerima inputan dari user. Kalau kita lihat seperti ini, jadi kita buat dulu integer nomor, kemudian kita buat karakter NIM-nya, kemudian kita buat karakter namanya, kemudian kita buat karakter nilainya. NIM dan nama kita batasi menjadi 20,
untuk 10 untuk 20 karakter saja. Kemudian kita buat struktur data where student. Jadi struktur kita buat print, masukkan nama data mahasiswa, kemudian for ini pengulangannya karena diminta menjadi 10 saja, maka kita buat pengulangannya menjadi 10, kemudian kita tambahkan untuk pengulangan pertama masukkan datanya terus kemudian ini adalah fungsi ini, kemudian kita scan untuk meminta masukan dari user mengenai nomornya ini, kemudian kita buat lagi NIM, kita masukkan nama NIM, kemudian kita masukkan ke dalam sebuah karakter, ke dalam sebuah array, kemudian selanjutnya nama kita masukkan student K, ini hasil pengulangannya, kemudian kita masukkan dot namanya, ini sesuai struktur, kemudian kita masukkan lagi nilainya, kemudian kita tampilkan keseluruhannya itu menjadi sebuah ini pengulangan lagi for K lebih kurang 10 dari hasil inputan tadi sebanyak 10, kemudian kita tampilkan student nomor student K, ini strukturnya gitu. Yang pertama yang ini ini tentang pengulangan ininya, pengulangan for-nya. Jadi pengulangannya akan bertambah terus. Jadi kalau kita compile dari data 1 ini K plus 1. Nah, ini data itu nomor 1, kemudian ini 23, namanya Rio misalnya, nilainya A. Nomor 2 nilainya 24, gimana nilainya A, kemudian nomor 21 nilainya ini namanya Budi misalnya, W, kemudian 65 tadi harusnya jadi seperti ini, kita masuk nomor 6 ya, gini terus namanya Edi, namanya D, 7 gini namanya Egi. Jadi nanti ditampilkan sesuai apa yang ada di dalam pengulangan tersebut menggunakan fungsi struktur. Baik, itu untuk soal nomor I. Kemudian kita akan mengerjakan soal nomor H. Jadi kita suruh mengerjakan 2.1 sampai 3.2, 2.1 sampai 3.2. 2.1 baik, ini untuk pointer jadi ini pointer merupakan variabel yang menyimpan alamat lokasi memori dari suatu data, bukan nilai data tersebut, jadi alamat memorinya saja yang ditampilkan. Jadi kita coba saja langsung. Kita hapus saja ini, kemudian kita masukkan ke deskripsi nya, kita coba paste saja apa hasilnya.
nanti kemudian kita hapus saja yang ininya. Hapus saja ini. Kemudian kita coba masukkan ini. Baik, lanjutkan, kita sudah masukkan semuanya. Kita coba compile apa yang terjadi kesalahan. Baik, kita lihat saja. Nah, ini dia. Jadi ini merupakan pointer atau alamat memori yang menampung dari sebuah variabel tersebut. Jadi kita buat variabel ini, variabel A, kemudian kita masukkan 5. Nah, lalu kita ingin mengetahui di mana letak posisi memori A tersebut disimpan, variabel A itu tersimpan. Ya, jadi kita lihat ini adalah untuk memanggil sebuah alamat memorinya. Kemudian alamat memori ini ternyata disimpan di alamat ini. Kemudian pointer A ini, kemudian isi dari sebuah pointer A adalah 5 gitu. Kemudian kita coba lagi untuk lihat H-nya, posisinya di sebelah di sini, kemudian isi untuk H-nya ini. Itu posisi pointer untuk melihat di mana sebuah variabel itu disimpan di dalam sebuah memori, alamat dari sebuah memori itu. Kemudian kita lanjut lagi ke 22. Kita copy paste saja biar cepat. Ini masih tentang pointer. Kita compile dulu. Kita lihat di sini integer H, integer A1 dan A2 dan integer H itu 5. Kemudian pointer H, integer pointer H, kemudian A1 kita masukkan A2 dikali H plus 5. H plus 5, jadi H nya itu 5 plus 5 dikali 2, jadi hasil 20. Kemudian kita pointer H, kita memanggil H nya ini. Kemudian kita masukkan A2 nya itu 2 dikali pointer H plus 5. Jadi pointernya ini kita panggil, kemudian kali 2 jadi 20. Seperti itu ekspresi dengan pointer. Jadi kita bisa memanggil variabel yang ada di dalam sebuah pointer tersebut, kemudian kita kalikan hasil variabel yang ada di dalam sebuah memori tersebut, kemudian kita tampilkan ke dalam sebuah layar. Baik, itu fungsi 22. 23 kita buat ini, kita lewatkan saja karena sudah dibahas. Kemudian array satu dimensi, jadi kita lihat integer K, angka 5, 10, 20, 30, 40, 50, karakter, hubungan antara pointer dan array. Kemudian coba saja kita copy paste saja hubungan antara pointer dan array. Kita copy paste sini. Kita lihat kalau di sini kita hubungan ini antara pointer dan sebuah array. Kemudian kita lihat cara ini untuk memanggil ini. Baik, kita compile.
seperti ini. Kita compile lagi. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa memanggil kita bisa menggunakan pointer dan array, dan kita kolaborasikan keduanya menjadi sebuah perhitungan seperti ini. Jadi gini. Jadi angka K di 10, 20, 30, 40, 50 kita panggil pointernya. Jadi kita masukkan sebuah angka ke dalam ke dalam sebuah array, kemudian kita panggil angka plus gitu, kemudian kita panggil variabel tersebut menggunakan pointer seperti itu. Nah, kita coba 25. Pengenalan dalam pemrograman array memerlukan alokasi memori sebelum setiap elemen atau proses. Fungsi-fungsi yang digunakan untuk keperluan ini diantaranya malloc dan free. Kedua fungsi ini terdapat pada library stdlib. Oke. Nah, seperti ini kita copy paste saja biar lebih cepat. Kita masukkan ke dalam sebuah determine ini, kita paste, kemudian kita lanjutkan ini. For kita coba untuk ini misalnya masyarakat ini 2 23 22. Baik, kita lihat saja codingannya siapa. Kita masukkan ketika jumlah saudara kandung Anda, kita masukkan ke dalam ininya jumlah SAK, ini jumlah saudara kandung ini. Kemudian integer alokasi memori dinamis, kita akan mengalokasikan memorinya. If tidak sama dengan umur, jadi kita mendeklarasikan array dengan pointer. Kemudian kita memori tidak tersedia jika alokasinya ini tidak sama dengan umur, maka memori tidak tersedia. Kemudian ketika umur saudara kandung Anda ini, kemudian tampilkan pointernya ini, kemudian K plus 1, kemudian umurnya ini kita masukkan dari sebuah arraynya tersebut, jadi menampilkan data umurnya seperti ini. Kemudian kita free umur, jadi kita free ini untuk membebaskan alokasi memori yang sudah digunakan oleh yang sudah dipesan oleh umur. Jadi gunanya free ini agar memori kita tidak penuh dan tidak memperlambat kinerja dari komputer kita. Jadi semakin banyak variabel dipesan, maka jumlah memori yang terpakai pun semakin banyak dan mengakibatkan kinerja komputer kita semakin lambat. Jadi kita beri fungsi free untuk membebaskan memori itu dari variabel dan bisa digunakan oleh variabel lain seperti itu. Kasih pada pointer seperti biasa. Ini kita copy paste.
kita seperti ini. Coba kita compile dulu, coba kita compile apakah ada yang error. Nah, jadi kita mengkombinasikan antara array dan jumlah dan pointer. Jadi kita lihat di sini arraynya sudah kita set angkanya 10, 20, 30 sampai 50. Kemudian dari array tersebut kita tampilkan angka 10-nya ini angka dari arraynya, dan kita tampilkan posisi di mana alamat variabel 10 dari sebuah array tersebut. Jadi ini pointernya, jadi alamat dari pointer dari angka 10 pada array itu adalah seperti ini, 2239416. Kemudian selanjutnya 30 ada di posisi alamat ini. Kalau kita lihat semua alamat ini adalah berbeda, maka dapat kita simpulkan setiap variabel itu memakan satu alokasi memori, satu alokasi alamat memori. Kemudian alamat memori itu kita ibaratkan sebuah kotak yang diisi oleh variabel, kan variabel itu bisa dipanggil untuk ditampilkan ke dalam layar. Itu pun berlaku menjadi sebuah array. Jadi sebuah array deretan angka ini memiliki alamat memori yang berbeda-beda. Bisa dibuktikan seperti ini. Kemudian kita struktur tadi sudah kita buat struktur. Jadi fungsinya seperti yang saya tadi sudah buat tentang mahasiswa, NIM dan nilai itu seperti ini. Nah, jadi saya rasa tidak usah dibahas karena sudah jelas sebelumnya tentang mengenai struktur ini, di mana yang kita sudah jelaskan mengenai nah ini merupakan struktur. Jadi penulisan struktur adalah seperti ini untuk pemanggilannya. Jadi struktur itu menyimpan, kalau kita baca fungsi struktur ini berbeda dengan array. Pada struktur susunan datanya dapat terdiri dari berbagai tipe data. Jadi berbagai tipe data bisa disusun menjadi satu struktur. Jadi kita bisa panggil seperti program yang sudah saya buat sebelumnya dan sudah saya jelaskan mengenai struktur. Maka struktur tidak perlu kita jelaskan lagi. Baik, kita coba saja. Untuk coba struktur kita akan coba-coba saja deh. Salah satu programnya kita coba, kita hapus saja ini ya. Kita coba struktur yang ini. Jadi kalau kita lihat ini disusun menjadi satu struktur, ini disusun menjadi tipe data yang berbeda seperti karakter dan integer. Kita struk tanggal gitu. Jadi kita disusun menjadi menjadi tipe data yang berbeda. Coba-coba saja. Kita compile. Baik, kita langsung run seperti ini. Ini harusnya ke agak samping sini. Jadi struktur seperti ini. Jadi kita susun satu struktur ini menjadi, misal kalau kita lihat di sini struktur tanggal kita buat hari, bulan, tahun. Kemudian struktur biodata kita buat nama, struktur tanggal lahir, kemudian asal. Kemudian kita lihat lagi kemudian kita setelah membuat struktur tadi, kita masukkan ke struktur tadi, kita set datanya seperti ini. Kemudian kita tampilkan datanya itu seperti ini: pribadi,
K7. Jadi kita 1 2 3 4 5 6 7, jadi ada 7 data yang kita akan set ke dalam layar. Kemudian kita tampilkan set pertama K1 nama. Jadi kita K-nya ini sesuai dengan pengulangan ini. K0 namanya siapa pertama ini, kemudian K0 juga ini kan pasti tetap K0, jadi lahir tahunnya berapa gitu. Kemudian kita tampilkan seluruhnya ke dalam sebuah ke dalam sebuah layar atau konsol tadi. Baik, lanjut ke soal selanjutnya. Kita hapus saja dulu ini. Kemudian kita coba untuk ini. Jika tadi satu struktur disamakan tipe datanya, maka kali ini suatu struktur data kita kombinasikan dengan sebuah pointer. Baik, ini coba kita compile. Tidak ada. Sekarang coba kita compile ini. Coba kita run. Jadi kita kolaborasikan, kita memanggil sebuah struktur itu menggunakan sebuah pointer. Jadi seperti biasa, pointer adalah menyimpan sebuah variabel di mana variabel tersebut memiliki alamat di setiap pointernya tersebut, di setiap pointer. Jadi kita panggil variabel yang ada di dalam sebuah pointer tersebut. Jadi kita menggunakan pointer seperti ini, kita panggil nih yang sudah ada, variabel yang sudah kita masukkan seperti ini. Kemudian yang kita panggil misal seperti ini, hari yang kita panggil adalah bukan kita lihat kemudian yang kita panggil juga, kita lihat di sini yang kita panggil bukan datanya, tetapi kita panggil alamat pointer dari sebuah variabel tersebut. Dan kita panggil, kemudian kita setelah dipanggil kemudian kita tampilkan. Jadi kita bisa mengkolaborasikan antara array, kemudian struktur menjadi, dan pointer menjadi satu. Jadi kita panggil alamatnya untuk menampilkan data atau variabelnya, seperti itu. Ada tentang struktur dan pointer. Baik, sudah saya jelaskan satu persatu mengenai latihan ini dari A sampai I. Saya sudah jelaskan satu persatu.
Untuk modul 6 saya rasa cukup sekian. Mohon maaf jika terjadi kesalahan eh, atau penjelasan yang kurang dimengerti, atau mohon maaf juga jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Semua itu hanya kekurangan dari saya. Mohon maaf apabila semua penjelasan yang saya sampaikan kurang berkenan. Baik, saya Rio Purnama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.